Siang, wah cuaca panas sekali nih di luar, tapi untungnya anginnya sepoi-sepoi. Oke, saya pingin lanjutin konten yang kemarin. Yang konten saya pertama itu membahas bagaimana cara membuat lagu secara global, secara keseluruhan, dari tahapan awal sampai tahapan terakhir. Nah, sekarang di konten yang ini saya akan bahas untuk yang bagian pertama dulu, yaitu bagaimana kita mencari ide atau menemukan akar dasar dari lagu yang akan kita buat. Nah, kebetulan saya di sini nih lebih genrenya ke pop. Jadi rata-rata lagu yang saya buat tersebut nuansanya pop, entah itu pop melankolis atau pop biasa, pop Jawa. Jadi itu yang saya kuasai. Jadi saya akan menjelaskan lebih fokus ke bagian yang akan saya mengerti saja. Jadi tahap pertama yaitu kita harus mengerti, kemarin saya bahas di konten awal, harus mengerti bagaimana atau seperti apa lagu yang akan kita buat ini. Nah, karena kita akan fokusnya ke pop, jadi di saat kita mempunyai ide, di saat kita terpikir di benak kita tuh, wah saya ada ide nih, wah saya ada gambaran nada nih, saya ada gambar, wah ini kayaknya seperti ini nih, enak nih gitu. Jadi saat ide itu ada, di saat ide itu nongol, jangan berlama-lama, karena sedetik saja kalian lengah, ide yang kalian bikin itu akan hilang. Jadi di saat sampai Anda sedang muncul ide itu, langsung jangan lama-lama pokoknya. Oke. Jadi yang pertama, setelah ide itu dapat, kita harus ngerti nih mau dibuat seperti apa nih. Nah, misalnya saya kasih contoh seperti ini ya. Ini saya belum ada di lagu saya. Saya merenung sebentar gitu. Saya sekarang ada di luar nih. Lihat di luar, lihat pemandangan. Tapi kalau kita jiwa seorang pencipta lagu, apapun yang ada, pasti itu akan terpikir oleh kita. Misalnya saat ini saya lagi sendiri di luar seperti ini, tiba-tiba dengan megang gitar kan, untuk nyari inspirasi. Saya kepikiran sesuatu apa gitu di sekitar sini yang bisa jadi bahan ide. Entah angin, entah apa gitu. Nah, contohnya seperti ini saja, misalnya saya lagi di luar ya. Aku berada di sini menanti kehadiranmu tanpa seorang pun yang tahu, dan seterusnya. Oke. Nah, itu ide itu apa ya, dengan sekilas gitu, karena memang jiwa kita sudah jiwa seorang pencipta lagu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nanti kita akan mengerti, wah ini lagunya udah dapet nih. Nah, kita akan jadikan itu seperti apa. Kalau kita lebih ke pop, karena kunci pop itu standarnya dia simple. Pop itu lebih ke simple, terus easy listening, terus chordnya pun tidak terlalu banyak, sehingga orang awam yang mendengarkan lagu kita itu begitu tahu, wah enak nih. Dan orang-orang identiknya setelah mereka dengar lagu kita, mereka suka, mereka pasti akan menirukan. Tapi kalau kita persulit chord kita gitu, kita persulit nada-nada kita yang tadinya mereka minat dan ingin mereka bawakan, jadi berkurang niatnya gitu loh. Seharusnya kalau lagu kita dibawakan oleh mereka, ya kan, secara otomatis itu promo offline, artinya promo yang tidak kita sebarluaskan. Itu promo yang berdasarkan dari mulut ke mulut. Sedangkan promo yang paling besar sekarang ini, yang paling cepat larisnya itu ada mouth to mouth, jadi mulut ke mulut. Karena mulut manusia ini lebih cepat menyebarkan, bahkan internet pun bisa kalah. Nah, jadi di saat kita sudah dapat idenya, kita kemas lagunya. Nah, di dalam kemasan itu ada beberapa rumus. Yang seperti saya jelaskan tadi. Di dalam kemasan ada beberapa rumus. Yang pertama, easy listening. Easy listening itu gampang didengarkan. Orang mengerti pun tanpa mencerna lebih dalam, dia akan tahu, gitu loh. Akan tahu. Jadi lagu kita tidak usah terlalu memakai bahasa yang puitis. Oke, boleh pakai bahasa puitis, tapi yang dimengerti juga oleh orang awam.
Karena mayoritas di Indonesia ini pendengar hampir 70% itu statistik menurut saya yang sudah saya lakukan beberapa tempat gitu kan. Itu 70% rata-rata ya teman-teman kita yang berada di pedesaan, terus berada tidak di pusat kota. Nah, mereka akan mendengarkan lagu kita, membawa kita terus untuk merayu cewek lah, untuk mengungkapkan perasaannya lah, untuk menghilangkan kepedihannya lah. Jadi yang pertama itu yang penting itu easy listening, gampang didengarkan. Terus yang kedua itu jangan persulit chordnya. Kita pakai chord sesimpel mungkin, oke? Agar mereka bisa menirukan dan membawakan lagu kita dan didengarkan kepada orang lain. Itu keuntungan kita sebenarnya. Nah, terus yang ketiga, buat makna yang sering dialami oleh orang-orang. Di Indonesia ini rata-rata makna yang paling sering dapat itu adalah cinta, jatuh cinta, putus cinta, menghayal, terus mimpi, terus masih banyak lagi lah. Jadi usahakan bahwa lagu kita tuh bisa mewakili perasaan mereka setiap harinya. Jadi mewakili perasaan mereka. Jadi lagu kita tuh selalu berkenaan dengan hati mereka. Di saat mereka sedih, mereka bawakan lagu kita. Di saat mereka senang, mereka bawakan lagu kita. Di saat mereka jatuh cinta pun, mereka bawakan lagu kita. Itu kuncinya. Easy listening, chordnya jangan dipersulit, dan nuansa lagunya kalau bisa mengena di hati mereka. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, lagu kita itu apa ya bahasanya, kalau menurut bahasa saya sih lagu kita itu jangan terlalu panjang bercerita, simpelkan saja, tapi banyak bait-bait yang menusuk gitu loh. Jadi usahakan saat mereka pertama mendengar lagu kita itu langsung srek, seperti kalian begini, seperti kalian suka seorang cewek itu ya. Kalau kalian begitu melihat dia, kok kayak cocok gitu. Sama seperti itu. Lagu pun begitu. Begitu kita menunjukkan satu nada misalnya. Aku saiki urip dewean. Tuh. Jangankan untuk nada selanjutnya. Untuk nada awal saja orang rasa, pas ini dengan saya nih. Saya sendirian nih. Nah, itu bisa mewakili mereka. Jadi jangan terlalu kita panjang di awal dengan kata-kata yang manis, tapi tidak ada satupun yang mengena di mereka. Itu kalau menurut versi saya, karena saya lebih mewakili ke teman-teman, karena saya banyak berteman dengan musisi-musisi gitu kan. Mereka banyak pandai membuat lagu puitis. Tapi saya juga tidak menyombongkan diri. Tapi kalau easy listening, mereka lebih mudah membawakan lagu saya. Nah, itu yang keempat, bahwa setiap bait di lagu kita itu mewakili hati mereka. Terus yang kelima, itu kalau bisa kalian harus fokus dalam arti kata begini, fokus dalam arti kata bahwa lagu yang kalian buat ini sebelum anda, maksud saya bisa orang Jawa jadi sampean, jadi sebelum kalian dengarkan ke orang, dengarkan dulu sendiri. Kalau kita sendiri saja sudah ngerasa bahwa itu enak, kita sendiri saja sudah dapat dengan apa lagu yang kita nyanyikan, gimana dengan orang? Karena hati ini kan sama jatuhnya, perasaan ini sama, orang merasa sedih sama, merasa senang sama, merasa gembira sama, merasa kecewa sama. Sebelum lagu itu kita publikasikan, atau kita dengarkan ke orang, atau kita recording, jangan terlalu cepat. Kita kuasai dulu lagu itu, bahwa benar, wah ini saya aja ngerasain, gimana dengan orang? Karena orang pun sama dengan kita. Jadi tidak akan jauh beda. Jadi itu yang bisa saya bahas tentang konten saya kemarin, bagian pertama, yaitu kita mengemas lagu tersebut. Nah, itu kemasan yang bisa saya kasih. Jadi yang pertama easy listening. Yang kedua, chordnya jangan dipersulit. Terus yang ketiga isinya bisa mewakili hati mereka. Yang keempat, buat kata-kata tusukan yang bisa mengena ke hati mereka. Jangan terlalu panjang tapi ngambang. Kasih tusukan. Terus yang kelima,
fokus. Setelah lagu itu jadi, fokusnya rasakan dulu olah kita, cerna dulu olah kita. Setelah kita dapat dan benar-benar oke, baru kita buat lagu itu dan kita sebarkan. Karena sayang, kita punya ide ini kan dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi saat Tuhan ngasih, sayang kalau kita buang dengan sia-sia. Di saat Tuhan ngasih ide, kemas. Karena lagu sederhana pun kalau kita kemas dengan baik, pasti akhirnya akan oke. Dan saya pun nanti akan saya beri contoh untuk sampel lagu saya nih. Saya kan udah baru recording kemarin. Recording untuk yang baru, untuk yang dulu saya di Jakarta udah saya jual lah ke indie. Nah, sekarang saya akan mulai dari nol lagi. Jadi saya sudah recording kemarin, dan mudah-mudahan nanti malam saya akan tag vokalnya. Nanti saya beri itu sampel dari saya. Semoga kalian nanti ngerti seperti ini pembawaannya. Tapi kembali selera ada di tangan Anda. Oke, untuk teman-teman yang nyaksiin sekarang ini, tolong jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa tinggalin komen. Kritik aja kalau saya kurang, karena saya akan menerima kritikan sebagai tempat untuk membangun, oke? Karena nanti kritikan kalian sangat berarti buat saya. Jangan sungkan untuk share, komunikasi lah. Atau kalian yang ingin dibuatkan lagu juga silakan komunikasikan. Tulis komen di bawah ya. Oke, selamat siang. Cinta, dekatlah padaku.